Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melarisi SPD. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP IT Harapan Umat Karawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta PPG 201800329720 dan NIM PPG saya 2213894. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek layanan konseling kelompok sebagai uji kinerja UKM PPG Prodi tahun 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Sofi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu. Boleh yang memimpin doa? Mari teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Atifah sudah memimpin doa hari ini. Sebelumnya Ibu ngucapin terima kasih buat teman-teman semua sudah berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan kita hari ini sesuai dengan kesepakatan kita. Kita akan mengadakan kegiatan pada hari ini ya. Jadi kegiatan kita hari ini tuh namanya konseling kelompok. Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Jadi kalau konseling kelompok ini seperti ini, melingkar, berkelompok, yang diberikan layanan oleh konselor. Jadi di sini tuh peran ibu namanya konselor. Nah, kalian itu namanya konseling. Jadi konseling kelompok itu adalah pemberi bantuan layanan yang diberikan kepada sekelompok untuk membantu konselingnya dalam mengatasi masalahnya. Seperti itu. Jadi di sini ibu sebagai konselor dan kalian ada sebagai konseling. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian di dalam konseling kelompok ini ada asas yang harus kita pegang. Di dalam konseling juga sama ada asas, apalagi di konseling kelompok, karena segala sesuatu yang kalian sampaikan nanti itu akan menjadi rahasia di kelompok ini ya. Kemudian terbuka, semuanya harus terbuka mengemukakan pendapatnya, tidak malu-malu, seperti itu ya. Sepakat ya, kita berjanji untuk menjaga rahasia apapun nanti yang disampaikan, baik dari salah satu teman atau itu menjadi menurut kalian itu nggak boleh dikasih tahu sama orang lain. Nah, ini hanya boleh dirahasiakan di kelompok ini aja. Oke? Setuju ya? Oke. Teman-teman, kita sepakati dulu waktu kita melakukan kegiatan ini kurang lebih 40 menit. Ada yang keberatan? Oke, sepakat ya, 40 menit. Oke, biar tidak tegang gitu ya, kita santai. Ibu punya ice breaking dulu. Ada yang tahu tepuk ceria? Enggak tahu? Enggak tahu? Oke, tepuk ceria itu seperti ini. Ceria. Jadi ini, tepuk ceria. Ceria. Oke, cobain ya. Oke, coba 1, 2, 3, tepuk ceria. Ceria. Udah ceria belum? Udah ceria belum? Ada sekali lagi deh, tepuk ceria. Ceria. Baik semuanya. Tadi kita sudah bermain game, mudah-mudahan makin semangat ya. Oke, Ibu mau menjelaskan lagi. Jadi di konseling kelompok ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Nanti Ibu akan minta kalian untuk mengungkapkan masalahnya masing-masing ya. Tujuannya apa? Biar ada solusi seperti itu ya. Jadi kalian sampaikan masalah kalian, nanti saling memberikan pendapat, memberikan saran seperti itu ya. Siap. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Enggak ada. Ada pertanyaan? Cukup paham nanti kegiatan yang akan kita lakukan?
Oke, Ibu ingatkan lagi untuk komitmen kita kegiatan ini, bahwa apapun yang kalian sampaikan akan menjadi rahasia di sini, dan peran dan tanggung jawabnya kalian dituntut untuk aktif mengemukakan pendapat, memberikan pendapat juga. Kalau misalkan ditanyakan sesama temannya, bisa saling memberikan saran seperti itu. Oke, siap? Siap. Oke. Beberapa waktu lalu Ibu sudah ngasih need assessment ya. Dari hasil need assessment juga ditemukan bahwa di sini anak-anak Ibu semuanya itu punya kebiasaan belajar yang kurang baik. Artinya dalam asesmen itu diisi kebiasaan belajar hanya pada saat ujian, betul? Iya, betul. Seperti apa pembiasaan belajarnya, mungkin dari lewat orang tua. Boleh diungkapkan satu-satu kebiasaan belajarnya di rumah seperti apa? Boleh dari siapa dulu? Tadi Atifa dari kanan, berdoa Zara dari Kesha. Oke, kebiasaan belajar di rumah seperti apa? Hari mungkin khususnya lebih ke Sabtu Minggu boleh, atau dari Atifa boleh? Belajar dari Atifa aja. Aku biasanya belajar paling ya kalau ada ujian aja sih, malamnya baru belajar gitu. Tapi kalau ada PTS atau PAS biasanya aku udah belajar dari seminggu. Oh gitu. Tapi cuma dibaca-baca doang, nggak diapalin gitu. Kalau ujian berarti dikasih kisi-kisi. Iya. Oh, yang dipelajari kisi-kisinya aja. Iya. Oke. Kalau untuk Kania, kegiatan aktivitas di rumah boleh diceritakan. Aku bisa belajar kalau misalnya ada tugas tuh dikerjain, terus atau enggak kalau lagi pengen baca ya baca. Kayak sama kayak Atifa, kalau ada PTS atau AS gitu dari seminggu sebelumnya habis dikasih kisi-kisi, dicicil, dicari-cari materinya. Sofi, Kalau aku belajarnya juga kalau ulangan doang. oke. Kalau untuk Ibu mau nanya untuk penggunaan handphone mungkin tidur boleh disampaikan. Kalau Sasa? Iya, kalau belajar ini doang pas mau ujian. Ulangan kayak ulangan gitu. Ini belajar. Oke, kalau Eca? Ini belajar ya Bu. Kadang kalau misalkan malam-malam karena emang gak pengen pegang HP, kadang buka-buka buku tapi baca aja gitu. Oh gitu. Terus kadang ngebahas materi yang kurang diiniin, tapi nggak setiap hari, cuma kadang-kadang aja kalau lagi mood. Oh berarti belajarnya kalau ada mood. Benar, kalian juga gitu? Iya. Belajar kalau ada mood. Rata-rata iya ya. Katanya kan kalau belajar kalau nggak nemu moodnya tuh nggak masuk. Iya, sama aja bohong jadi. Iya. Jadi kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Berarti di sini tuh punya kebiasaan belajar yang kurang baik. Oke, Bu mau tanya dulu, kira-kira punya kebiasaan belajar kurang baik itu kenapa? Karena emang sibuk banget kah di rumah, atau ada aktivitas lain, atau gimana? Coba diungkapkan. Gak ada sih, emang malas aja. Iya. Oke, malas aja. Terus kalau misalkan rutinitas, kalau Ibu yakin ya kalau Senin sampai Kamis itu kan pasti kita Iya. sampai jam berapa? Sampai rumah rata-rata jam berapa? Jam 4, jam setengah 5. Setengah limaan. Jam 4 sampai jam setengah 5. Iya, jam 4. Rumah yang paling jauh siapa? Sampai rumah jam berapa? Kalau emang lagi kalau ibu lagi capek banget nggak kemana-mana dulu sampai jam setengah 5 juga sampai. Kalau emang lagi mau kemana dulu jam 5 sampai maghrib baru sampai. Oke, berarti kalau Senin sampai Jumat gue rasa waktunya banyak di sekolah ya. Kalau Sabtu Minggu? Sabtu Minggu. Jadi pakai buat istirahat. Iya. Istirahat aja, benar, tidur. Benar, sama beres-beres rumah. Ya kalau lagi diajak pergi ya pergi. Iya, kalau diajak Kalau lagi ada acara iya itu. Kalau lagi ada acara. Punya handphone masing-masing. Iya. Biasanya banyak dengan handphone, banyak dengan tidur. Coba. Kalau Sabtu Hah? Gimana Sofi? Dua-duanya. Seimbang. Tiduran sambil HP. Main HP. Biasanya kalau di HP buka apa? TikTok. Gitu aja.
Nah, biasanya dari hari Sabtu, Minggu ke Senin. Terus gimana tuh? Aduh, Ini udah Senin lagi aja. iya. Biasanya Langsung kalau males. udah hari Minggu terus ingat besoknya sekolah tuh males. Udah males banget Kayak nggak pengen. perasaannya badan tuh kayak ya gimana ya, lemes gitu. Kayak nggak ada semangat. Iya, kalau misalkan hari Minggu terus ingatnya besok udah Senin ya, langsung badannya kayak mager banget gitu. Oke, berarti kalau misalkan di kelas sendiri gimana? Boleh disampaikan rutinitasnya atau kegiatannya? Karena kan juga Ibu nemu nih dari beberapa laporan juga katanya suka agak ngantuk ya belajar. Iya. Ibu mau tanya nih, gantian boleh mengungkapkan aktivitas kebiasaan belajar di kelas, boleh dari kakak. Kebiasaan di kelas. Maksudnya kalau lagi Apa ada kesulitan mungkin? MTK sama BR susah banget B Inggris. Nggak bisa belajar B hari Inggris. ini. Iya. Gitu. Kenapa? Nggak ngerti. B Arab nggak ngerti artinya, B Inggris juga nggak ngerti, MTK pusing itu. Hmm. Suka bingung rumusnya Iya. juga. Pusing. Kalau Esya, Aku apa ya, cuma kadang kalau MTK ya gak ngerti, tapi kalau misalkan kayak pelajaran agama yang PAI terus sama apa ya kalau ngantuk tuh prakarya itu Bener-bener itu pasti udah ngantuk. ngantuk Bu. ada yang selama ini kalau untuk tugas dikerjakan, ada yang pernah nggak ngerjain tugas? Mungkin kalau lupa gitu. Pernah, kan dia pernah lupa. Kalau lupa pernah. Pernah. Ini sering Bu. Masa pernah lupa tugasnya baru kerjakan? Ingat langsung ngerjain Bu. Oke, Bu minta pendapat teman-teman nih, kira-kira kenapa Salsa lupa sama tugasnya? Itu karena Salsa nggak sesibuk itu kah, atau karena Salsa Salsa? orang malas Bu. Coba boleh kasih tahu ke Salsa. Salsa itu misalnya kita ada kerja kelompok di sekolah dan dia dibagi-bagi bagian bawahnya. Dia selalu lupa besoknya, padahal udah kita ingetin di WA, jangan lupa ya Sal. Sampai sekarang aku lupa. Coba ya. boleh kasih saran ke Salsa harusnya seperti apa? Salsa lebih buat catatan lagi atau nggak disiapin dari malam. Iya itu udah disiapin dari malam, udah di luar itu karena terburu-buru mepet banget waktunya, udah 6.30 kesini tuh butuh waktu setengah menit. Berarti mudah-mudahan lebih Oke. Pagi siap-siapnya. Tadi masalah bangun jam berapa? Jam kalau nggak salah bangun jam 6 lewat jam 3. Aku kalau nggak salah aku jam 5:30 lah. Kalau sholat ya subuh Iya. bangunnya azan. Aku sholat gak sholat bangunnya jam Kalau 5. kalau ibu aku kesiangan semua satu rumah, nggak ada yang bangun. Aku nggak bisa pakai alarm, harus ditelepon. Kalau pakai alarm sama aja nggak kedengeran, kebablasan. Oke, berarti di sini Salsa kurang bisa ngatur waktunya ya. Coba menurut kalian ini mengatur waktu itu sebenarnya tadi apa sih dibangunin sama Ibu, di sini dibangunin sama orang tua? Aku Oke, ada yang harus ada dibangunin gitu ya. Berarti Salsa pakai orang tua ya, walaupun alam nggak kedengeran gitu ya. nggak perlu kedengeran. Itu kenapa kira-kira menurut teman-teman kenapa Salsa kebangun? Apakah tidurnya malam apa gimana? Iya, Biasanya gitu sih. Iya, biasanya gitu. Tidurnya kayak terlalu malam jadinya masih ngantuk. Iya, Sama aja, kadang kalau mau tidur sore maupun malam tuh alarm tuh padahal di telinga di sini di pinggir bantal, demi Allah nggak kedengeran. radio sih Iya, nggak boleh. Nggak, gedein aja volumenya. iya itu udah Katanya digedein volumenya, apalagi sarannya. Ke dokter THT. itu kalau dilihatin bangun asli. Oke. Intinya mah harus bisa mengatur waktu gitu. Tadi kan tidurnya jam berapa di sini? Kamu Aku tidur biasanya jam 11 paling ini sih udah paling malam kalau hari biasa. Tapi kalau besoknya libur ya sesuka hati aku aja. Kalau emang lagi nggak ngantuk jam 12 bisa, jam 1. Tapi kalau besoknya libur, kalau sekolah ya paling malam jam 11. Oh, Iya, sama. Oke. Jam 11 kalau di sekolah tuh. Iya. Ini ya? Jam 10 tidurnya. Ya, 10. kalau di sekolah Tapi jam 11. kalau aku tuh biasanya kalau tidur jam 11 tuh nanti jam 7 sampai jam 9-nya tuh tidur. Terus Jam bangun 10, lagi. 11 tidur nih ya. Jam 10. Malam ya, jam 11.
Iya. Bangunnya dari Sasa nih sepertinya malam banget ya. Enggak. Kalau emang lagi nggak ngantuk gitu sama 12 baru ngantuk itu kalau pegang handphone lagi TikTok kan tuh ngantuk banget. Oh, rata-rata karena handphone nih. TikTok. Aku Enggak, enggak. karena handphone itu aku jadi bisa tidur. Jadi kalau nggak pegang handphone masih melek aja nggak bisa tidur. Berarti HP-nya harus digimanain tuh teman-teman? Coba kasih saran. Karena kan nih Kalau diambil juga nggak bakal bisa tidur, kepikiran terus gitu gimana gini. Tapi Udah. nanti kalau ada handphone gitu sudah jadi tes. intinya kita satu-satu dulu ya, kita bahas yang masalah Sasa dulu ya, kita coba luruskan. Karena kalau dilihat di sini hampir sama, pengelolaan waktu yang kurang bagus ya, karena kebiasaan belajar itu kan kurang bagus juga buat kita ya, karena nanti menjadi kebiasaan, nanti kalau ada ulangan kayak gitu lagi. Di sini kan, nih Sasa nih katanya yang bangunnya agak siang banget, kayaknya kan rumahnya jauh. Iya. Benar kan? Dari membutuhkan waktu kurang lebih berapa Kak dari rumah ke sini? setengah jam. 30 menit. Kalau nggak macet. Iya. Tadi aja bener-bener buru-buru banget. Itu berangkat jam 6.36. Biasanya berangkat itu tuh tadi ada kecelakaan sedikit di rumah. Kira-kira menurut teman-teman nih, kalau misalkan berangkat jam berapa tadi? 6.36. Kita itu belum prediksi dengan macet. Nah, menurut Salsa pas nggak waktu kayak 6.36 itu untuk berangkat ke sekolah? Enggak, itu tuh emang lagi telat banget soalnya sama-sama lama mandi ibu sama aku. Tapi emang aku udah beres selesai. Nah, udah selesai semua, tinggal udah keluar dari kamar, ibu belum selesai. Jadi yang keluar motor aku kayak udah siap semua baru berangkat. Biasanya kita berangkat jam 6.30. Sekarang jam 6.30 baru berangkat. Kayak cepet banget waktunya. Oke, ada yang memberikan pertanyaan? Tidurnya jangan terlalu malam, terus bangunnya lebih pagi lagi. Iya, gitu. Ada yang mau kasih ide yang bagus kira-kira Salsa harus seperti apa? Atau buat Bingung aku juga ngapain ya. karena ya harus kembali ke diri kita sendiri kan. Tapi jujur soalnya kalau terus digituin juga susah. Gimana? Kalau ya dibilangin jangan malam-malam atau bangun lebih pagi juga susah. Tapi gitu. Karena udah menjadi kebiasaan tidurnya. Ya, oke. Berarti kalau menurut kalian nih, tidurnya jam 11-10 itu pas nggak? Menurutnya, maksudnya gini, tidur jam 10 atau jam 11, bangun jam 5. Itu waktunya cukup waktu untuk istirahat? Enggak, aku cukup. Enggak. Aku cukup. Kenapa? Mungkin kalau lagi capek banget kurang cukup. Iya, kalau lagi capek banget emang kurang cukup. Oke, Bu mau tanya nih, kalau waktu tadi bangunnya ada yang tidur malam, bangunnya siangan ya jam 6, sampai di sekolah di kelas fokus nggak? Udah fokus banget. Fokus. Kalau misalkan paginya pelajaran matematika, Aku fokus. Justru malah lebih fokus kalau pagi, Bu. Iya. Kalau siang udah capek. Iya, kalau siang malah kayak hawanya pengen tidur mulu gitu, Bu. Kalau udah di bawah. Kalau udah siang tuh. Habis isoma. Kalau pagi-pagi tuh kayak masih ada semangat fresh gitu. Oke. Berarti kalau untuk Senin sampai Jumat aman ya waktunya, hanya saja di waktu libur. Sabtu Minggu. Ini sulit banget untuk pengelolaan waktunya. Ya, apalagi nanti hari Senin, betul? Tuh. Karena kalau ditanya bukan kan cuma Sabtu Minggu penggunaan handphone berapa lama nggak mungkin. Nggak dihitung. Tapi kita nggak benar-benar main HP doang. Iya. Tapi di Seharian Selasa nggak. kayak misalnya lagi ini pegang HP, terus ditinggal bantu bunda beres-beres rumah atau main sama Nah, kucing. iya. Ntar Iya, kalau itu. ini pegang HP bentar, terus Ngapain lagi main gitu. lagi gitu. Jadi nggak benar-benar HP. Terus kadang gak main HP terus,
ganti ke komputer atau mungkin masak atau apa. Tapi belajar Sabtu Minggu. Enggak. Malam kemalaman main HP-nya pernah ditegur. Iya. Kalau aku Jam 9 juga udah ditegur, Iya. tapi aku bablas. Jam 9 biasa udah disuruh kamar. Tapi pernah ditegur. Udah main HP-mu ditegur gitu. Kalau di kamar mulu sih kalau mau. Gak pernah ditegur. Kalau aku jam 10 HP dikumpulin. Oh, ada yang dikumpulin ya. Cuman hanya saja kalau hari Sabtu Minggu kurang banget untuk ininya ya. Pengelolaan ya. Ya, itu. Kemudian untuk di sini ya, walaupun Ibu nggak mengatakan semuanya tidak bisa semuanya mengatur waktunya, hanya saja mungkin belum maksimal pengelolaan waktunya dengan baik seperti itu ya. Seandainya nih kalau diminta kalian untuk bisa mengatur waktu belajarnya, mengontrol kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, maksudnya tidur larut malam, main handphone. Apa kira-kira penghargaan yang bisa diberikan untuk diri kalian sendiri? Buat misalkan misalkan kakak ya, contoh ya, kakak nih, kira-kira kalau kakak berhasil untuk apa? Lebih awal, apalagi tadi Terus bisa berangkat lebih awal. Tidurnya lebih awal. tidur lebih awal. Kira-kira apa penghargaan yang bisa diberikan untuk kakak sendiri? Kalau berhasil? Kalau berhasil mau self reward apa? Iya betul. Sama siapa diri kamu? Coba kalau Atifa Kalau apa nih? Kalau berhasil. Yang kamu Ya misalkan jadi kan kalau misalkan kita udah bisa ngatur waktu kita dengan baik, otomatis di rumah jadi fokus, nggak ngantuk. Coba apa? biasanya kalau kan sekarang aku suka belajar nih, terus tiba-tiba aku kalau rajin belajar terus nilainya naik, biasanya aku ngasih waktu buat di kamar, benar-benar di kamar, terus kayak ya udah bebas mau ngapain, mau nonton film, mau dengerin musik, bebas, benar-benar jangan ada yang ganggu gitu. Oke, berarti benar me time gitu. Oke, sama Pak. Oke, kan itu membuat kita penghargaan buat diri kita sendiri ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang berhasil, ya contoh saya nih minggu depan saya harus jadi orang yang lebih baik lagi. Saya harus bisa memanage waktu saya dengan baik. Kalau saya berhasil lakukan itu, saya contoh misalkan saya satu hari me time benar-benar tanpa ada gangguan gitu, boleh. Atau saya setiap hari Kamis saya makan coklat gitu, boleh. Itu mah buat kita sendiri, boleh. Tadi aktivitas seperti itu kan ya. kalau aku ya nyenengin diri sendiri, bisa me time atau enggak jajan. Jajan me time boleh. Kesha Kalau aku jajan sama mungkin beli yang merch K-pop gitu. karena pecinta Korea. Sofi kalau Sofi melakukan sesuatu, kita kan butuh self reward ya buat diri kita, penghargaan gitu. Apa yang kalau kamu melakukan sesuatu itu berhasil, apa yang kamu hargai buat diri kamu sendiri? Apa seblak? Oke, dari seblak ya, boleh, nggak apa-apa. Itu kan bentuk ini kita. Kalau Sasa, Aku juga kalau ini pengen jalan-jalan sih. jalan-jalan. Oke. Jadi kalau misalkan berhasil dilakukan, reward tadi dilakukan gitu ya, apapun itu bentuknya. Nah, kalau di sini kan konteksnya kita di sini kalian bisa mengatur waktu belajar dengan baik ya. Dan pertama tadi Sasa ya, bangunnya tuh udah siang banget gitu ya. Apalagi rumahnya jauh, jadi harus bisa ngatur waktu dengan baik. Oke. Di sini Ibu ada namanya tuh teknik self management. Tahu self management? Tahu. Self itu apa? Diri. Manajemen berarti oke, betul, mengatur diri ya. Jadi dengan teknik self management itu kalian bisa mengatur diri kalian dengan baik. Apa yang harus kalian lakukan, tadi sudah menyebutkan apa penghargaan yang diberikan untuk diri kita. Kemudian tulis di sini Ibu punya namanya tuh, nah ini dia, perjanjian dengan diri sendiri ya. Jadi tuh pernah nggak sih kalau kalian di rumah tuh dulu pernah bikin target-target ya. Ini tuh hampir sama, cuman bedanya kalian tuh yang membuat, kalian tanda tangan, nanti boleh tanda tangan sama Ibu seperti itu. Nah kemudian kalian tulis misalkan ini boleh dibagian dulu ya. Oke.
Oke, nih, ya, baca dulu. Udah. Terus di situ ditulis nama kelas, ya, konselornya berarti nama ibu sendiri. Kemudian, di sini bukan, di sini ada nama. Ini yang tanda tangan konselor itu tanda tangan saya sendiri, yang ini baru tanda tangan ibu. Apa yang akan dilaksanakan setelah foto kebiasaan belajarnya? Contoh, setiap hari Sabtu saya membaca, misalkan kalian nggak suka atau kurang menyukai atau tidak memahami pelajaran matematika, misalkan setiap hari Sabtu saya harus hafal satu rumus gitu. Atau kebiasaan-kebiasaan apa aja, nggak harus belajar, misalkan setiap hari Sabtu Minggu saya menggunakan handphone hanya berapa jam gitu. Oke, silahkan ditulis. Oke, sudah ditulis. Oke, sekarang ibu minta satu orang untuk membacakan kontrak diri. Boleh dibacakan satu aja, boleh berdiri. Oke, silakan Kania, dibacain judulnya. Yang lain boleh nanti ini ya sebagai pedoman. Perjanjian dengan diri sendiri. Saya Kania Fidarasati, padahal bahwa saya setuju untuk melakukan belajar tepat waktu dan belajar tidak pada saat ulangan saja. Dan usaha yang saya bisa capai nanti, saya biasanya melakukan cara mengurangi penggunaan HP, terus ikut kerja kelompok, kegiatan kelompok, terus belajar lebih giat lagi. Oke, lanjut. Aku kalau bisa berhasil yang aku targetin, aku biasanya ngelakuin me time atau jajan. Me time jajan. Jika nggak berhasil, aku bakal traktir temen. Jadi ya kalau nggak berhasil ditraktir ya teman-teman ya. Oke, terima kasih kan ya, silakan duduk. Oke, itu nanti kalau sudah boleh nanti kasih ke ibu untuk tanda tangan ya. Oke, nah jadi bagus sekali ya. Jadi dengan self kontrak ya atau kontrak diri itu bisa membuat penguatan kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau berusaha dengan kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik dengan cara-cara yang sudah kalian tulis tadi seperti itu ya. Jadi tujuannya ada reward, ada konsekuensi itu kalian tahu bukan, ada untuk diri kalian sendiri ya. Jadi memberikan, kalau kita berhasil ada memberikan penghargaan buat diri kita sendiri. Kalau enggak ya kita harus terima resikonya. Seperti itu ya. Jadi dengan teknik self management ini kalian bisa mengatur waktu kalian lebih baik lagi, punya kebiasaan belajar yang baik lagi ya. Mudah-mudahan dengan ini tidurnya lebih awal, tidak main handphone ya. Betul? Kemudian tidak ngantuk belajar di kelas ya, siapapun itu gurunya. Tadi ada bilang prakarya, matematika dan yang lainnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh kembali lagi ke niat kita, insya Allah akan dimudahkan. Jadi kalau misalkan duduknya suka di belakang, gantian ke depan. Nggak enak. Iya, nggak enak. Bisa dicoba ya, dicoba walaupun awalnya mungkin karena udah nyaman kan pastinya, tapi dicoba. Mereka mau tukeran sama kita. Iya, mungkin ada yang nggak kelihatan. Iya Bu, kadang mungkin Emang mereka tuh kayak mau aja. Pengennya depan. Ya nanti mungkin dikomunikasikan dengan wali kelas ya, gimana baiknya ya. Kalau duduk mungkin di rolling ya, nanti balik lagi ke belakang duduknya biar nggak ngantuk gitu ya, yang punya kebiasaan ngantuk gitu. Oke, teman-teman, konseling ini akan kita akhiri. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, bisa diaplikasikan di rumah ya, apalagi tentunya hari Sabtu Minggu yang waktunya lebih banyak, kita harus bisa ngatur waktu dengan baik ya. Mungkin perlu tindak lanjut ya untuk masalah ini. Boleh, tadi itu rata-rata hampir punya masalah yang sama ya. Maksudnya Sasa ingin diselesaikan dulu gitu, karena menurut ibu kan ngaruhnya ke kesiangan gitu ya. Jadi buru-buru berangkatnya. Yang lain juga sama karena kurang atur waktu belajar ya. Boleh minggu depan kita mau bahas masalah mendalam ke siapa lagi seperti itu ya. Oke,
Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita tutup, boleh doa penutup tadi pembuka Atifah, penutup boleh Isya. Sebelum kita tutup kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kesya sudah memimpin doa penutup. Nanti Ibu akan kasih instrumen ya, nanti mohon diisi untuk kepuasan kalian mengikuti kegiatan ini ya. Kalau ada apa-apa boleh menemui Ibu lagi ya. Kalau sudah berhasil boleh disampaikan Ibu, saya sudah berhasil, biar bentuk keberhasilan dari kegiatan ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi Ibu ucapkan, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi